Nah, jadi cara mengambil ukuran untuk membuat rok. Ini kan pinggang. Kita ukur lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggangnya kan 66, terus kita longgarkan 2 sampai 3 cm. Di sini aku longgarkan 2 cm aja ya. Jadi 68. Kemudian ini kan contoh mengambil ukuran pinggang. Lanjut ke ukuran pinggul juga udah ya, kemarin udah kita pelajari kan. Nah, kemudian yang kita ambil adalah ukuran tinggi pinggul. Tinggi pinggul itu maksudnya adalah dari pinggang sampai ke ujung bokong, Bun. Kalau patung sih nggak kelihatan ya ujung bokongnya. Coba kita ukur. Seumpama di sini ya ujung bokong. Kalau patung sih kita dapatkan ukuran 18 cm. Nah, jadi tinggi bokongnya 18. Nah, jadi pokoknya dari pinggang sampai ujung bokong ya, itu namanya tinggi pinggul. Kemudian untuk panjang rok, ukur dari pinggang sampai ke bagian mana yang Bunda inginkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi caranya itu kayak gini ya, Bun. Hampir mirip dengan cara pembuatan pola dasar ya. Di sini aku pakai skala 1:4. Nah, jadi caranya para bunda buatlah garis vertikal kayak gini. Kemudian ini garis pembatas. Dan ini garis vertikal pola depan. Ini vertikal pola belakang. Kemudian garis yang paling teratas sebut saja A. Kenapa dibuat kayak gini? Karena rumus pola depan dan pola belakang itu sama untuk turun-turunnya ya. Nah, yang berbeda nanti palingan ukuran ke samping-sampingnya saja. Nah, jadi ini dia rumusnya. Dari A ke B turunkan 1,5 cm sebagai motif pinggang yang miring. Nanti prosesnya para bunda tahu kok kena A, B ini untuk apa. Jadi dari A turunkan ke B 1,5. Dari A ke C turunkan itu sebagai tinggi pinggul. Dari A ke D turunkan itu sebagai panjang rok. Nah, lakukan hal yang sama pada pola belakang ya. Nah, jadi ini garis pembatas. Jadi membuat kotak kayak gini, membuat vertikal kayak gini ini enggak berukuran. Yang berukurannya itu dari A ke B, A ke C, A ke D. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dari C ukur ke K itu 26,5. Hasilnya dari lingkar pinggul 90 dibagi 4 plus 1 plus 3. Nah, jadi dari C ukur ke samping ke K itu ukurannya seperti yang sudah tertulis di sini. Kemudian dari D ke T itu ukur 18. Dari mana 18? Seukuran 1/4 lingkar pinggang pas ditambah 1 cm. Kan di sini lingkar pinggangnya 68. 68 dibagi 4 kan 17. Karena ditambah 1 dapatlah hasil 18. Nah, lalu para bunda perhatikan rumus pola depan dulu ya. Dari A ke O itu 21 cm. Hasilnya dari mana? Dari lingkar pinggang plus 4 plus 1. Kenapa di plus 1? Karena kan membuat rumus pola depan harus ditambah 1. Dan ditambah 3. 3 ini gunanya untuk apa? Ialah untuk kupnak. Nah, jadi maksudnya kayak gini, dari A ke O itu ukur 21. Kemudian
hubungkan BO. Nah, jadi hubungkan BO. Lalu C ke K itu 26,5 dari lingkar pinggang. Nah, jadi kayak gitu ya Bunda. Seumpama bagian depan yang ingin ada belahannya, maka bagian depanlah yang ditambahkan 3 cm. Dan pola belakangnya nggak usah. Jadi tetap kayak gini aja. Sebab nggak mungkin kan kalau rok itu dua-duanya berbelah, pasti salah satunya saja. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, perhatikan rumus kupnat ini ya. Pembuatan kupnat pola depan dan belakang sama. Maksudnya cara pembuatan kupnat antara pola depan dan belakang itu sama aja Bunda, yaitu dari A ke S 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya kan 68 dibagi 10 berarti 6,8 kan. Susah kan kalau 6,8 tuh, mending dibuletin aja jadi 7. Jadi dari A ke S itu 7, kemudian S ke I 1,5, S ke H juga 1,5, karena lebar kupnat kan 3. Nah, jadilah dia kayak gini. Dari D ke T itu ukurannya 18 ya. Dari C ke K ini ukurannya 26,5. Dari A ke O itu 21. Nah, kalau misalkan para bunda ingin membuat dengan ukuran sendiri, terserah. Nah, terserah aja ukurannya, tergantung sesuai ukuran boleh, mau ngikut yang di sini juga boleh. Nah, jadi caranya kayak gitu ya. Kemudian pola belakang, ini rumusnya. Nah, jadi cara membuat pola belakang, caranya samakan aja Bunda dengan pola depan. Yang membedakan itu hanyalah rumus di pinggang, di pinggul, dan yang di sininya. Apa yang membedakan antara kedua pola ini? Yang membedakan adalah cara membuat pola depan setelah dibagi 4 ditambah 1 kan. Nah, kalau pola belakang setelah dibagi 4 itu dikurang 1. Nah, jadi gitu. Ini rumus pola belakang ya. Oke, lanjut pembuatan kupnatnya. Nah, perhatikan. S ke I setengah lebar kupnat, S ke H juga setengah lebar kupnat. Sebab lebar kupnat 3 cm, makanya setengah-setengahnya. Kemudian dari S ukur memanjang ke bawah itu panjang kupnatnya 12 cm. Jadi dari S ukur memanjang ke bawah 12 dan beri tanda R, lalu hubungkan kayak gini. Nah, lakukan hal yang sama pada pola belakang juga. Jadi ini udah selesai ya. Nah, jadi kan ini sudah selesai Bunda untuk pembuatan pola dasar rok. Tapi kan kalau kayak gini aja kita nggak bakal mungkin bisa melangkah karena ini rok span kan. Nah, jadi rok itu harus ada belahannya. Jadi bagian mana yang ingin ada belahan? Apakah bagian belakang atau bagian depan? Seumpama belahannya ingin di bagian depan, maka dari T ini ukur ke samping sini 3 cm. Nah, kemudian hubungkan deh dari pinggul ke sini. Gunanya untuk menjahit belahannya nanti. Nah, para bunda, nanti kalau menempelkan pada bahan pakai garis vertikal ini ya.
Nah, seumpamanya ini pola ya. Nah, ini kan kain. Contohnya yang warna putih ini kain misalnya ya. Kita lipat dulu menjadi 2, kemudian bagian sini lipatan. Nah, polanya kita tempelkan di lipatan kayak gini. Yang aku kasih tanda X itu adalah garis vertikal atau tengah muka. Nah, jadi kayak gitu. Dan ini contoh hasil yang sudah jadinya. Terus bagian resleting posisinya di bagian sini. Nih, di garis vertikal. Dan ini pola belakang dan ini belahan.